Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1 yang sholih dan sholihah. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian segera diberikan kesehatan ya. Untuk yang di rumah, yang sedang online, yang sedang sakit, semoga Allah segera memberikan kesehatan. Nah, pada hari ini saya akan memberikan materi untuk fikih ibadah. Kalian bisa buka bukunya di rumah. Pelajaran yang ke-9 yaitu menjaga fitrah ya. Menjaga fitrah pada halaman 91. Dibuka ya anak-anak. Kemudian disimak baik-baik ya. Pada halaman ini kita akan belajar tentang menjaga fitrah. Apa itu fitrah? Nah, fitrah itu adalah ya kesucian, kebersihan, dan dua hal itu sesuai dengan apa? Sifat dasar manusia. Nah, kita akan bahas pelan-pelan ya anak-anak. Coba perhatikan bukunya. Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Nah, apa itu fitrah? Fitrah artinya suci dan bersih sesuai dengan sifat dasar manusia. Anak-anak di rumah, kalau ada pensil bisa digarisbawahi ya. Fitrah artinya suci dan bersih. Ini digarisbawahi menggunakan pensil. Kenapa Us? Karena ini penting sekali. Ustazah berharap kalian dengan menggaris bawahi dengan pensil, kalian bisa ingat, fitrah itu artinya suci dan bersih ya. Ini penting ya, sesuai dengan sifat dasar manusia. Jadi sebagai manusia, sebagai seorang muslim terutama, kita harus selalu apa? Menjaga kesucian dan kebersihan, atau kita sebut dengan menjaga fitrah ya, dengan memelihara kesucian, menjaga kesucian, menjaga kebersihan anggota badan dan yang lain-lain. Nah, di dalam Islam sendiri fitrah itu ada 5 anak-anak ya. Sebenarnya ada banyak, tapi di sini kita akan belajar 5 hal yang termasuk fitrah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 apa saja itu? Dilihat ini ya, yang bagian bawah berwarna biru. Yang pertama adalah berkhitan. Apa itu berkhitan? Berkhitan itu artinya sunat ya. Berkhitan itu hukumnya apa? Hukumnya sangat-sangat dianjurkan ya bagi laki-laki. Nah, kalau untuk perempuan bagaimana? Untuk perempuan hukumnya sunnah saja. Tapi kalau untuk laki-laki harus dikhitan, harus disunat. Kenapa? Karena khitan ini adalah fungsinya untuk membersihkan ya, supaya ketika kalian buang air kecil ya untuk anak laki-laki itu tidak sakit. Karena kalau tidak dibersihkan dengan khitan, itu kotoran akan mudah apa anak-anak? Mudah terkumpul, kemudian akan menjadi sakit. Jadi harus diperhatikan ya, khitan ini penting sekali ya. Kalau untuk laki-laki ini harus ya, tapi kalau untuk perempuan sunnah saja, boleh melakukan boleh tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah membersihkan sekitar kemaluan. Jadi ketika kalian mandi ya, atau kalian buang air kecil, buang air besar, jangan lupa untuk dibersihkan supaya bersih dan sehat. Nah, kemudian nomor 3, memotong kuku. Anak-anak, ketika kita tidak memotong kuku, maka kuku kita itu akan terkumpul kuman ya, yang menyebabkan sarang penyakit. Selain itu, di dalam kuku juga bisa menjadi tempat syaitan itu bersembunyi. Jadi jangan lupa untuk selalu memotong kuku ketika panjang. Jangan sampai kukunya panjang dibiarkan. Nah, ini anak-anak, nanti kita akan bahas pelan-pelan ya tentang memotong kuku. Yang keempat, membersihkan ketiak ya, bisa dicabut ya, atau dicukur juga boleh. Intinya kalau sudah ada bulu ketiaknya bisa dibersihkan, karena itu merupakan sunnah fitrah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang kelima adalah mencukur kumis. Jadi seorang muslim itu harus mencukur kumis, sunnahnya seperti itu. Sedangkan jenggot itu dipelihara. Yang dicukur kumisnya, bukan jenggotnya. Paham ya? Nah, sekarang kita balik bukunya halaman 92. Nah, perhatikan anak-anak. Nah, itu di paling atas sendiri, memelihara jenggot atau jenggot ya, beristinja dengan air. Apa itu istinja? Masih ingat enggak pelajaran yang istinja yang kemarin-kemarin? Istinja itu apa? Ya, membersihkan dari najis ya. Memelihara jenggot, beristinja dengan air juga termasuk menjaga fitrah. Jadi, harus apa? Harus dilakukan ya. Kemudian, nah ini untuk khitan ya. Kalau khitan itu fungsinya apa? Membersihkan kotoran yang tersisa pada saat istinja ya. Pada saat kalian cebok misalnya ya. Kalau sudah bersih, sudah dikhitan, maka kotorannya bisa mudah bersih. Jadi tidak menimbulkan apa anak-anak? Penyakit. Tapi kalau belum berkhitan, nah itu. Jadi kalau misalnya sudah mampu berkhitan, bisa segera berkhitan. Nah, kemudian kuku yang panjang ya. Apabila tidak dipotong menjadi apa? Menjadi sarang kuman penyakit ya, seperti yang tadi Ustazah sampaikan. Nah, ini anak-anak sering sekali ya yang Ustazah lihat ini di anak-anak, ada yang sengaja memanjangkan kukunya, jempolnya saja misalnya, atau kelingkingnya saja misalnya, sampai panjang sekali. Nah, seperti itu boleh enggak? Enggak boleh ya anak-anak ya, karena itu apa? Berbahaya. Selain menjadi sarang kuman penyakit juga apa? Setan suka ya, suka dengan anak-anak yang kukunya panjang. Berarti tidak melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Paham ya anak-anak ya? Jadi jangan biarkan kukunya panjang. Jangan berpikir bahwa kalau kuku panjang tuh bagus ya. Kuku panjang itu nggak bagus ya anak-anak. Jadi kalau kukunya panjang harus segera dipotong. Nah, coba diperhatikan di bawah ini ya. Menjaga fitrah merupakan ajakan para nabi dan rasul. Dan dengan memelihara fitrah berarti kita telah apa? Mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ya, ini perlu digarisbawahi anak-anak, digarisbawahi ya. Dengan memelihara fitrah berarti kita telah mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena kita menjaga nikmat tersebut ya. Salah satu cara bersyukur adalah dengan menjaga nikmat tersebut ya, menjaga kesehatan. Kita diberi kesehatan, terus kemudian kita menjaga kesehatan. Begitu cara bersyukur. Tapi kalau kita sehat tapi sengaja melakukan sesuatu yang membuat kita sakit, misalnya merokok. Nah, merokok itu kan membuat tubuh kita menjadi sakit. Nah, artinya dia tidak bersyukur terhadap nikmat apa? Nikmat sehat. Paham ya anak-anak? Anak, sekarang dibuka bukunya halaman 93 sampingnya ya. Kalian bisa isi titik-titiknya. Di situ nomor 1 ya. Siapkan pensil. Ketika Ustazah berhenti, kalian bisa berhentikan videonya untuk menulis dulu, boleh ya. Nomor 1, menjaga fitrah dilakukan dengan memelihara apa? Dengan memelihara, menjaga fitrah dengan memelihara apa? Yaitu dengan memelihara kebersihan dan kesucian. Saya ulangi, nomor 1 jawabannya kebersihan dan kesucian. Kalian bisa tulis ya. Saya ulangi sekali lagi. Nomor 1 jawabannya adalah kebersihan dan kesucian. Kalian tulis ya nak. Jadi nanti supaya kalian bisa buat belajar di rumah ketika mau ulangan ya. Tulis dulu. Nah, setelah ditulis,
Nomor 2, sebutkan 3 hal yang termasuk fitrah. Tadi kan ada 5 ya, di halaman 91 tadi kan ada 5. Kalian bisa tulis 3, terserah kalian menulis yang apa. Ya, bisa misalnya nomor 1 berkhitan, nomor 2 misalnya memotong kuku, nomor 3 mencukur kumis, itu boleh, terserah. Kalian boleh tulis dulu ya. Yuk ditulis dulu. Kalian bisa berhentikan videonya. Nah, kalau sudah ditulis, ya, selanjutnya nomor 3. Anak laki-laki itu harus diapa anak-anak? Harus disunat atau dikhitan. Lebih mudah tulis saja disunat ya. Anak laki-laki harus disunat. Ditulis dulu. Disunat. Kalian bisa berhentikan videonya untuk nulis ya. Kemudian selanjutnya nomor 4. Membiarkan kuku tangan atau kaki panjang menyebabkan apa? Penyakit ya. Bisa ditulis dulu, menyebabkan penyakit. Kemudian nomor 5. Dengan memelihara fitrah berarti kita apa? Tadi apa yang terakhir tadi? Dengan memelihara fitrah berarti kita apa? Mensyukuri nikmat Allah. Kalian berhentikan videonya boleh ya. Mensyukuri nikmat Allah, ditulis dulu. Nah, itu saja ya anak-anak untuk yang halaman 93. Nah, kemudian selanjutnya halaman 94 ya. Ini kalian bisa kerjakan di rumah ya. Ya. Kerjakan di rumah, kemudian kalian foto dan kirim ke ustazah ya. Terima kasih anak-anak. Ini untuk pelajaran tambahan di fikih ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.